Shalom Sobat Muda GKI dimanapun kalian berada. Hari ini ada yang spesial loh. Kami adalah pendeta, calon pendeta, dan tenaga pelayan gerejawi dari Klasis Cirebon. Mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sobat Muda, tahu gak sih di ibadah hari ini kita syuting di mana? Ya, di GKI Indramayu loh. Tahu gak sih, GKI Indramayu ini adalah gereja tertua di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Berdirinya tahun 1858. Tokohnya adalah Opa Ang Bun Swi yang awal-awal melakukan penginjilan di Indramayu dan di sekitarnya. Sobat Muda, sebelum kita memulai ibadah, mari kita membuat tanda love. Dengan jari kita, lalu kita tunjukkan kepada rekan ataupun keluarga yang saat ini sedang beribadah bersama sebagai bentuk salam damai. Sobat Muda, tema ibadah kita minggu ini adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita diundang untuk dapat saling hidup berdampingan dengan sesama dan dengan Tuhan dalam suka yang dicurahkannya kepada kita. Dan untuk mempersiapkan diri kita menerima sukanya, mari kita menggaungkan kasih Yesus agar setiap kita dimanapun berada dapat merasakannya. Sobat Muda, John C. Maxwell dalam bukunya Winning with People, Discover the People Principles that Work for You Every Time, pernah mengungkapkan bahwa relasi yang terbentuk dari setiap kehidupan kita sejatinya adalah wujud dari pengalaman positif manusia. Namun sayang, di balik relasi yang baik itu, seringkali kita juga saling menyakiti antara sesama, bahkan melukai hati Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita merendahkan hati kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan, agar kita dapat kembali memiliki relasi yang baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Mari Sobat Muda, kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Allah Bapa Sorgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adalah saat
di mana kami boleh merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari bahwa sebagai kaum muda remaja, kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Baik dosa melalui pikiran, hati, perasaan, bahkan tingkah laku kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Yang seringkali menyakiti hati sesama kami, hati orang-orang di sekitar kami, hati orang-orang yang kami kasihi, bahkan hati Tuhan kami lukai dengan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Berikanlah belas kasihan Tuhan, berikanlah anugerah keselamatan yang membuat kami untuk semakin dapat merasakan pengampunan yang daripada-Mu, yang akhirnya membuat kami bisa mengalami pertobatan dan hidup baru di dalam anugerah keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Amin. Rekan-rekan, Sobat Muda GKI, sekarang kita dengarkan berita anugerah yang disampaikan melalui surat Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang maha baik, pada saat ini sebentar kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Biarlah roh hikmat, roh kudus Tuhan menyertai kami, supaya apa yang kami baca, kami dengarkan bersama, boleh kami mengerti dan menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan,
Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama mencoba untuk mendalami tema kita pada hari ini, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi sebelum kita berbicara tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk melihat dua kata yang barangkali bagi beberapa kita cukup familiar. Satu adalah kata informasi dan yang kedua adalah kata formasi. Saudara-saudara, informasi itu berbicara mengenai sesuatu yang sudah ada, yang disampaikan, sesuatu yang kita ingin tahu, sesuatu yang membuat kita mengerti, membuat kita menangkap informasi-informasi, sesuatu yang sudah ada, yang biasanya bersifat normatif, pengetahuan, data, catatan, dan berbagai hal semacam itu. Informasi, sesuatu yang kita dapatkan dan kemudian kita pegang atau yang kemudian kita simpan dengan baik. Kata yang kedua adalah formasi. Formasi itu berbicara tentang kelanjutan sebenarnya dari informasi. Formasi berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan informasi. Formasi berbicara tentang bagaimana kita mencoba untuk mendalami, mencoba untuk mengerti dengan lebih baik, mencoba untuk memikirkan apa yang kira-kira harus kita lakukan selanjutnya. Biasanya kalau orang belajar mendapatkan informasi,
maka itu berarti akan mendorong orang untuk kemudian membangun formasi, mencoba untuk memahami apa yang kira-kira harus saya lakukan dengan semua informasi tersebut. Siapa saya sebenarnya setelah saya mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini berbicara tentang kelanjutan, berbicara sesuatu yang lebih mendalam, berbicara tentang sesuatu yang lebih luas dari sekedar menangkap informasi. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian pasti mengerti maksud saya. Beberapa dari kita mungkin adalah siswa kan? Siswa sekolah, SMA, SMP, beberapa barangkali juga mahasiswa yang berkuliah. Ketika kita belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, kita mendapatkan informasi. Pengetahuan yang kita pelajari di dalam keseharian kita itu adalah informasi. Tetapi pada saat yang bersamaan maka kita tidak pernah boleh melepaskan informasi tersebut dari kesungguhan kita untuk membangun, mengembangkan diri menjadi formasi bagi hidup kita. Nah, persoalan yang seringkali terjadi adalah ada banyak kita menangkap informasi, senang dengan informasi, tetapi lupa membangun formasi, mengembangkan diri, dan memperdalam pemahaman-pemahaman kita. Sehingga kemudian kita tidak tahu bagaimana kita melanjutkan informasi-informasi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Indonesia seringkali ini jadi masalah yang agak serius. Orang senang sekali dengan informasi, bahkan mengukur kepandaian orang dari berapa banyak informasi yang bisa ia dapatkan. Tetapi tidak terlalu mengukur kepandaian dari kemampuan seseorang, kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa untuk membangun dan membentuk formasi hidupnya. Mengembangkan apa yang ia dapat. Makanya seringkali orang yang disebut pintar adalah yang dia dapat menghafalkan banyak hal. Informasi kan? Tetapi orang tidak gelisah ketika orang yang disebut pintar dan bisa menghafal banyak itu adalah orang yang kemudian adalah penyontek misalnya. Atau dia adalah orang yang tidak terlalu jujur dalam hidup dan di dalam tindakan-tindakan yang lain. Anak saya pernah cerita bagaimana dia menceritakan kegelisahannya ketika di sekolah seorang teman yang dipuji oleh guru karena nilainya biasanya baik, karena dianggap sebagai anak yang pintar, tetapi dia adalah penyontek di kelas. Bahkan menurut anak saya, beberapa guru tuh tahu sebenarnya, tetapi agak tutup mata karena memang seolah-olah ketidakjujuran itu semacam diterima saja, semacam dimaklumi karena anak ini adalah anak yang pintar dan pintar itu adalah karena dia banyak menghafal dan banyak tahu tentang banyak hal lainnya. Pengalaman anak saya yang lain ketika ia masih kecil, waktu SD kelas 3 kurang lebih pada saat itu, ia pernah mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik pada saat ulangan ketika guru bertanya di dalam salah satu soal ulangan itu, apa benda yang biasa dikoleksi? Dan anak saya menjawab, benda yang bisa dikoleksi ya apa saja suka-suka. Lalu dia jawab, batu. Kalau orang suka batu, menurut anak saya ya dia akan mengkoleksi batu. Kalau dia suka sandal jepit, orang itu akan mengkoleksi sandal jepit dengan berbagai warna dan berbagai variasi. Jadi tidak ada ukuran. Tapi disalahkan tuh jawaban anak saya oleh sang guru. Karena dianggap jawabannya tidak sesuai dengan soal dan latihan yang sudah ia beri. Ketika saya punya kesempatan bertanya kepada ibu gurunya, kenapa disalahkan? Lalu ibu guru itu menjawab, benda yang biasa dikoleksi itu saya sudah beritahu, perangko. Saya tertawa ketika mendengar jawaban ibu guru itu dan saya segera sadar bahwa bagi dia sebagai seorang guru, informasi yang ia sampaikan itu menjadi jauh lebih penting daripada bagaimana anak saya menangkap informasi itu dan kemudian memahaminya dengan baik. Membentuk dan mengembangkannya menjadi lebih jauh. Informasi jadi jauh lebih penting
daripada bagaimana kita membangun formasi. Saya rasa ini adalah kesalahpahaman yang perlu kita coba lihat ya. Karena rasanya ini bukan dua hal yang terpisah dan bisa berjalan sendiri-sendiri. Pada saat orang mendapatkan informasi itu adalah hal yang penting. Tapi pada saat yang bersamaan informasi harus dikembangkan, diperdalam, dikelola, diproses sehingga seseorang mampu menjalankan sesuatu. Jangan heran saudara-saudara, pelajaran dan pendidikan agama juga seringkali menjadi hal yang hanya bersifat informasi. Orang diberikan berbagai macam ajaran, informasi, ayat, pengetahuan, sejarah. Tapi kemudian kita gagal dan lupa bahwa salah satu tujuan yang paling penting dari pendidikan agama adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan semua informasi itu di dalam rangka kita menjalankan hidup yang baik. Membangun dan mengembangkan formasi hidup yang menjadi lebih mendalam. Kalau pakai bahasa yang lain, kita jadi mengerti tentang tujuan dan makna hidup buat kita sendiri. Nah, saudara-saudara, mungkin kita sekarang sudah menangkap ya dua kata informasi dan formasi yang keduanya seharusnya berjalan bersama-sama, tapi seringkali dipisahkan karena orang hanya senang dan lebih senang berbicara tentang informasi saja. Sekarang saya mau bicara mengenai tema kita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, jemaat remaja dan pemuda dimanapun saudara-saudara berada, seringkali kita berbicara tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan hanya sebagai informasi. Kita akan berbicara mengenai Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu melindungi, Tuhan mendengarkan apa yang kita inginkan dan kita perlukan, Tuhan membela kita, dan sebagainya. Dan semua itu berbicara mengenai soal-soal yang kemudian menjadi ajaran, doktrin, tradisi, agama yang kita coba dengarkan. Khotbah-khotbah yang disampaikan, informasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga memahami hidup dalam penyertaan Tuhan bukan melulu sebagai informasi, bukan hanya sekedar sebagai ajaran yang menyenangkan, tetapi juga sebagai kesungguhan kita untuk kita mencoba membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Mengembangkan dan mewujudkan formasi hidup. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama melihat apa yang kita baca tadi, kita dengarkan bersama dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Saudara-saudara, cerita ini mungkin kita cukup kenal ya. Cerita tentang Yakub yang pergi ke daerah bernama Haran, mencoba untuk menemui Laban, omnya, ya, karena ia diminta oleh ibunya untuk pergi menemui Laban. Mungkin saya coba ceritakan sedikit latar belakangnya ya. Yakub ini pada saat pergi ke Haran, pada saat yang kita baca ayat pasal 28 ayat 10 sampai 22, adalah Yakub yang tidak sedang ada dalam keadaan baik-baik sebenarnya. Kalau kita periksa dan mengingat cerita sebelumnya, kita ingat bahwa Yakub itu baru saja bertengkar dengan Esau, kakaknya. Ya, kenapa bertengkar? Karena Esau betul-betul marah. Yakub mengambil hak kesulungan, berkat anak sulung yang seharusnya menjadi haknya Esau. Yakub mengambil alih itu, bahkan melakukan tipu daya untuk bisa mendapatkan berkat itu dari ayahnya Ishak yang matanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan baik. Jadi Yakub lalu mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, seharusnya itu milik Esau. Dan Esau menjadi sangat marah, Esau menjadi sangat kecewa. Dan bahkan ia mendendam katanya ya, kalau kita periksa nanti tulisan-tulisannya. Sehingga kemudian Yakub disuruh oleh ibunya segera pergi saja daripada nanti terjadi apa-apa. Jadi saudara-saudara, waktu Kejadian 28 ini Yakub itu ada di dalam keadaan yang tidak
tidak baik lah ya, tidak sejahtera. Dia ada dalam ketegangan, ada dalam ketakutan. Dan ia berusaha untuk mencari perlindungan sebetulnya dengan pergi ke Haran dan mencoba mencari Laban, omnya, supaya dia bisa tinggal di sana. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks itulah kemudian Yakub bermimpi. Saudara-saudara, mimpi yang kita tadi dengarkan, kita baca dalam Yakub pasal dari Kejadian pasal 28 adalah ketika ia melihat dan mendengarkan janji Tuhan yang akan menjaga dan memelihara Yakub. Tuhan mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Yakub. Yakub akan selalu diberkati, bahkan ia akan mendapatkan keturunan-keturunan yang besar. Perhatikan informasi. Ada informasi yang Yakub terima ketika ia bermimpi. Tentu ia mensyukuri itu. Ayat 16 Yakub mengatakan ketika ia bangun dari tidurnya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Karena mimpi itu menjadi sebuah informasi bagi Yakub. Di mana ia kemudian belajar untuk tahu bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan dia. Mungkin ini yang menjadi latar belakang dari tema kita ya. Tuhan menyertai, hidup dalam penyertaan Tuhan. Yakub mendapatkan penyertaan Tuhan. Tapi perhatikan saudara-saudara, ini adalah penyertaan Tuhan yang disampaikan. Ya, ada informasi yang disampaikan. Tetapi menjadi menarik untuk kita coba perhatikan bahwa setelah ayat 16 ada sikap yang ditunjukkan oleh Yakub. Ya, ia mencoba untuk melakukan, memahami, menggali, mengembangkan dirinya dengan serius. Perhatikan ayat 20, saya akan bacakan ulang. Di dalam ayat 20 kemudian Yakub dituliskan begini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Saudara-saudara, apakah kita menangkap sesuatu? Yakub bukan hanya menjadi orang yang menerima informasi dan kemudian menganggap semua sudah selesai. Penyertaan Tuhan yang disampaikan sebagai informasi adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang baik. Tetapi bagi Yakub, persoalannya bukan hanya informasi itu, tetapi bagaimana ia mengembangkan diri untuk membangun formasi. Ia harus tahu siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena itu ayat 20 ketika Yakub mengatakan, jika Allah menyertai aku, jika Allah akan memberikan pertolongan kepadaku, maka aku akan betul-betul membangun iman yang baik. Aku akan mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allahku. Sebuah sikap yang bukan hanya sekedar menerima informasi, mengamininya begitu saja, tetapi sebuah sikap yang mencoba untuk menggali, mencoba untuk melihat ke depan, mencoba untuk membuka diri bahwa saya akan belajar dalam perjalanan hidup saya. Saya akan mencoba melihat bagaimana penyertaan Allah itu datang. Dan bagaimana saya mampu belajar dari penyertaan Allah itu. Dan kemudian saya akan melakukan sesuatu untuk hidup saya. Saya akan mewujudkan dan memperlihatkan bagaimana saya seharusnya beriman. Kalau pakai bahasa yang saya tadi katakan di bagian awal, Yakub menjadi orang yang tahu siapa dirinya dan apa yang harus dilakukan. Ia tahu tujuan dan makna hidupnya sebagai seseorang yang menerima pemeliharaan Tuhan. Nanti di dalam beberapa pasal ke depan kita akan membaca sebuah peristiwa yang menarik ketika Yakub akhirnya berjumpa dengan Esau. Dan bagaimana Yakub berupaya untuk menjadi orang yang rendah hati dan mencoba menjadi orang yang mengupayakan perdamaian dan perbaikan dalam hubungannya dengan Esau. Sampai-sampai ia mengatakan, di wajahmu aku melihat wajah Allah. Itu kata Yakub kepada Esau. Jadi saudara-saudara,
Hidup dalam penyertaan Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan, baik sebagai sebuah tema. Hidup dalam penyertaan Tuhan mungkin bisa menjadi informasi yang baik kalau kita membaca dan melihat cerita seperti Yakub. Bahwa Tuhan bahkan tidak meninggalkan Yakub sekalipun mungkin Yakub adalah orang yang tidak baik-baik amat gitu ya. Yakub menjadi orang yang bahkan tidak jujur. Tetapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Itu informasi yang menyenangkan. Tetapi informasi itu berjalan beriringan dengan kesediaan Yakub untuk hidup, mengembangkan diri, belajar lebih banyak, melakukan sesuatu untuk bisa tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia mengerti, bagaimana ia memaknai hidupnya dan membangun tujuan hidupnya. Ia tahu bagaimana mengembangkan formasi hidupnya dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam penyertaan Tuhan adalah menerima informasi yang baik dari Tuhan dan kemudian mengembangkan formasi hidup bagi dirinya sehingga ia tahu apa yang harus ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, karena itu saya ingin mengajak kita, kalau kita ada di dalam kelas-kelas agama, bahkan juga di dalam subjek-subjek ilmu dan pendidikan yang ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, maka penting buat kita untuk selalu memeriksa apakah memang kita terdorong dan termotivasi untuk menggali dan mengembangkan formasi hidup apapun yang kita pelajari. Apalagi kalau kita belajar agama. Saya rasa percuma kalau kita datang ke gereja, kita ibadah, kita mendengarkan khotbah, ikut webinar, ikut retreat dan macam-macam. Ketika kita sendiri tidak pernah memotivasi diri kita untuk membangun formasi. Mau jadi apa kita? Apa yang harus kita lakukan dengan semua yang kita pelajari? Remaja dan pemuda Kristen harus menjadi remaja dan pemuda Kristen yang bukan hanya penikmat informasi Kristiani. Kita harus menjadi seseorang yang juga bisa dengan sungguh-sungguh membangun formasi Kristiani dalam kehidupan kita dengan semua informasi yang ada. Karena itu buat remaja dan pemuda kita harus menjadi kritis kalau memang pendidikan agama bahkan gereja hanya mengajarkan kita untuk hafal. Saya ingat dulu waktu SD pendidikan agama dan ujian praktek ya, ujian praktek agama itu menghafal doa Bapa Kami, menghafal pengakuan iman rasuli. Mungkin tidak buruk, tetapi tidak terlalu banyak permintaan guru dan motivasi guru kepada kami untuk belajar membangun formasi hidup setelah tahu doa Bapa Kami. Jadi cukup hanya menghafal lalu lulus. Rasanya kita perlu punya kekritisan ya. Bahwa pendidikan agama kita harus pendidikan yang mendorong kita tahu. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita memaknai pandemi. Bagaimana kita seharusnya bersikap pada sesama kita, pada teman-teman kita. Ada satu buku yang menarik. Berjudul Techno Sapiens. Sebagai sebuah istilah baru yang menceritakan tentang manusia. Kalau dulu manusia itu Homo sapiens, sekarang Techno Sapiens karena manusia itu hidup di dalam teknologi dan teman-teman remaja dan pemuda sangat tahu betul ya tentang teknologi yang begitu luar biasa karena saudara-saudara sekalian disebut sebagai digital native, orang-orang yang betul-betul biasa dan hadir di tengah-tengah teknologi-teknologi tinggi seperti yang kita nikmati saat ini. Dan Techno Sapiens itu menjadi sebuah istilah untuk mengingatkan bagaimana kita mampu menjadi sesama bagi manusia-manusia lain, bahkan menjadi orang-orang yang baik bagi kehidupan, bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam dunia digital. Di dalam bagaimana kita membangun persahabatan melalui media sosial, di mana kita membangun hubungan-hubungan melalui teknologi internet. Bagaimana kita bisa menghargai, mengucapkan kata-kata, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang mengerti makna hidup, menjadi orang yang bahkan membangun tujuan-tujuan hidup ketika kita berjalan bersama-sama dengan berbagai macam orang-orang lain di tengah-tengah teknologi yang luar biasa. Tetapi kita tetap menjadi manusia Kristiani yang tahu bagaimana memaknai hidup dan membangun tujuan hidup. Membangun formasi
iman, formasi kehidupan, formasi pelayanan. Setelah kita mendengarkan informasi bahwa kita dan hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya membayangkan bahwa remaja, pemuda, termasuk kita semua remaja pemuda di lingkungan gereja Kristen Indonesia, bahkan di lingkungan gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia. Kita ini saat ini membutuhkan remaja pemuda yang terbiasa, yang senang, yang menggunakan internet, tetapi menjadi tempat di mana kita menghadirkan makna dan tujuan-tujuan hidup yang baik. Mencoba untuk menggunakan media dan hidup di tengah-tengah konteks teknologi ini, tetapi menjadi influencer-influencer, orang-orang Kristiani yang ikut membantu dirinya maupun membantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa mengerti tentang makna hidup yang seharusnya. Bagaimana mencintai sesama manusia, bagaimana hidup di dalam perdamaian, bagaimana mengembangkan kekritisan yang bertanggung jawab, bagaimana kita mengkritik hal-hal yang tidak baik. Dan rasanya teman-teman remaja dan pemuda mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk ikut membangun formasi kehidupan, formasi kekristenan, formasi pelayanan yang luar biasa di tengah-tengah teknologi yang sangat luar biasa juga pada saat ini. Kita bukan hanya menjadi orang yang menikmati informasi, tetapi pada saat yang bersamaan mencoba untuk membangun kehidupan. Kita bukan hanya mendengar bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi kita tahu dan mampu hidup di tengah penyertaan Tuhan. Dan membagikan, menghadirkan penyertaan Tuhan itu juga kepada banyak orang di sekitar kita. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan ini dengan pada saat ini pelayanan ibadah pada saat ini yang kita nikmati itu dilakukan oleh teman-teman dari Klasis Cirebon, dan secara khusus ibadah ini dilakukan di GKI Indramayu, sebuah gereja di lingkungan GKI termasuk yang paling tua karena ini adalah penginjilan yang luar biasa yang dilakukan tahun 1870-an pada orang-orang Tionghoa yang ada di kota Indramayu, yang kemudian berdirilah gereja pertama di Jawa Barat, termasuk pertama di Jawa Barat gereja Kristen orang-orang Tionghoa, dan kemudian tahun 1912-an dibangunlah gedung gerejanya dan kemudian juga jemaatnya diresmikan. Nanti teman-teman bisa memeriksa juga ya di Google saya rasa informasi mengenai GKI Indramayu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka kita bisa berbicara dari informasi ini. Sejak tahun 1900 bahkan 1870-an sampai dengan tahun 2021 sudah ratusan tahun gereja ini tetap ada. Betapa Tuhan menyertai gereja. Saya rasa itu adalah informasi yang baik. Tetapi saya yakin bahwa kita tidak bisa bicara hanya sekedar tentang penyertaan Tuhan hanya karena kita berbicara tahun-tahun yang lama. Kita harusnya juga berbicara pada bagaimana setiap anggota jemaat GKI Indramayu dan kota Indramayu, bahkan juga kita semua saat ini, bagaimana kita menjadi anggota gereja yang tidak pernah berhenti belajar untuk menggali dan mengembangkan formasi hidup Kristiani kita. Penyertaan Tuhan pada GKI Indramayu yang sudah ratusan tahun hanya bisa diukur dari bagaimana warga gerejanya mencoba untuk mengembangkan diri, melakukan sesuatu, memperlihatkan tanggung jawab, visi hidup, tujuan hidup, makna hidupnya sebagai orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga ini semua dapat mendorong kita untuk menjadi jemaat remaja, pemuda yang memiliki semangat, mendapatkan, mendengarkan informasi-informasi bahwa Tuhan baik dan Tuhan menyertai kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak pernah kehilangan semangat untuk membangun formasi hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.
Mari Sobat GKI, bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, kita memperbarui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Para pemuda dan remaja dimanapun engkau berada, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat agar kehidupan kita di bawah naungan dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda dan remaja di gereja-gerejamu yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan mereka, baik pergumulan di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pertemanan dan perjodohan. Tentu mereka mengalami banyak masalah karena sistem belajar yang belum kembali normal, sistem pergaulan yang belum bisa kembali akrab, dan sistem kehidupan yang masih belum berjalan dengan sempurna. Biarlah pergumulan anak-anak muda remajamu ini, Tuhan pimpin berkati, supaya mereka tetap taat dan patuh kepadamu, hidup di dalam kebenaran dan firman-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, sesama dan teman pergaulannya. Kami juga berdoa pada kesempatan yang baik ini, untuk situasi PPKM yang masih dijalankan oleh pemerintah. Biarlah kondisi yang makin baik saat ini akan terus menuju ke lebih baik, sehingga pada saatnya PPKM ini bisa kembali dianulir atau dipulihkan normal, sehingga kehidupan berjalan dengan lebih nyaman. Berkati upaya pemerintah dalam menegakkan PPKM ini, supaya masyarakat luas boleh mendukung dan mengikutinya. Kami juga berdoa pada kesempatan yang baik ini, untuk persiapan gereja-gerejamu di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, di mana mereka akan menjalankan ibadah onsite kembali. Ini membutuhkan persiapan yang baik, sekaligus membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat Tuhan. Pada saatnya biarlah onsite ibadah itu bisa kembali menghidupkan spiritualitas anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Inilah seru doa sembahyang kami ya Tuhan. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan Sobat Muda GKI, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama, tentu saja menghantarkan kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat ini, kita juga diundang untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita yang dapat dikirim langsung ke gereja masing-masing. Sobat Muda, persembahan kita saat ini dilandasi oleh 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami menyadari lebih sering kami meminta kepada Tuhan, lebih banyak kami memohon kepada Tuhan, dan kami bersyukur di setiap ibadah kami. Kembali kami diingatkan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan kebaikan-kebaikan, dengan persembahan kami bagi sesama untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Kami bawa persembahan ini dengan ungkapan syukur, dan senantiasa kami belajar bersyukur lebih banyak, memberi lebih banyak untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin. Sobat Muda GKI, sebagai orang percaya, kita diutus untuk kembali memiliki kehidupan yang saling bersinergi antara sesama dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mari kita lanjutkan karyanya dalam kehidupan berelasi kita sehari-hari dengan semangat, suka, dan kasih dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata dan karyaku, haleluya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.